Berangkat ke sholawatan, banyak datang ke majelis, tapi tanpa ridhonya ibunya. Makanya saya mengatakan, khususon Zahir Mania dimanapun berada, kalau mau datang di acaranya saya wabil khusus, tolong izin kedua orang tuamu dulu. Kalau jenengan ada di pondok pesantren, izin kepada ustadzmu atau kepada gurumu. Kalau nggak dikasih izin, jangan maksa, cukup di rumah saja. Paham ya? Kalau nggak dapat izin, jangan maksa keluar. Karena apa? Karena ridho orang tuamu, doa dari orang tuamu jauh lebih baik ketimbang doanya kita malam hari ini yang berada di tempat ini. Jenengan nyuwun teng Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad juga tanya, wong tuamu ridho napa ora? Nek ridho napa mboten? Jangan sakiti kedua orang tuamu, ibumu, ayahmu, itu adalah kunci surgamu untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita marah terhadap keadaan, kita ingat pasti ada hikmahnya. Allah nggak mungkin tega menyakiti saya. Kalau kita lagi marah karena kecewa kepada manusia, ingat Allah, kita bisa kecewa sama manusia, tapi nggak usah khawatir, Allah nggak bakal ngecewain kita. Ya Fattah ya Rozak urzukni, ya Fattah ya Rozak urzukni. Wahai Zat yang Fattah maha membuka, Rozak maha memberi rezeki, urzukni berikan rezeki kepada hambamu ini. Kata Nabi, nanti ada anak-anak muda di akhir zaman, al-hijratu, orang yang hijrah, orang yang istiqamah pada saat banyak fitnah, kehijratin ilayya, sama seperti berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, kalau Allah sudah cinta sama hambanya, apa aja dikasih. Orang tua kalau udah cinta sama anaknya, apapun dibela-belain. Bayangin, cinta orang tua kepada anak dibandingkan cinta Allah kepada hambanya, lebih besar cinta Allah kepada hambanya. Meskipun hambanya tukang maksiat, gak pernah sholat, gak pernah ibadah, Allah tunggu taubat, kasih. Kurang hebat apa Allah ya? Dalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja, bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita. Gak mungkin gak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, ujib, aku pasti akan nge-replay, akan ngerespon, akan ngejawab, akan nge-read. Gak mungkin enggak, pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan,
geng, gak ngebales WA, ya salah itu. Tapi kalau Allah gak mungkin gak, pasti dirit langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Gak mungkin. Terkadang ada orang-orang yang cepat tersinggung, ada orang-orang yang ketika terjadi apa-apa dalam hidupnya, ketika mendapatkan perkataan-perkataan tertentu, dia cepat masuk ke dalam hatinya, mungkin karena pernah ada luka sebelumnya yang belum sembuh, sehingga cepat dia rasa tersinggung, cepat dia rasa terluka, cepat dia terbawa kepada perasaan. Tapi di satu sisi, kita lihat dari sisi yang lain, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW, apakah Rasul orang yang mudah baper? Apakah Rasul orang yang mudah tersinggung? Dalam hadis surat Bukhari Muslim dijelaskan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah terhadap sesuatu, tidak tersinggung terhadap sesuatu. Namun jika larangan-larangan Allah dilanggar, ketika itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi rasa marahnya. Artinya teman-teman sekalian, maka teman-teman sekalian kita lihat orang-orang, lidah kita ini sama dengan lidah yang lain, sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang, tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Kadang-kadang kita meminta, menginginkan sesuatu, Allah menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Pertama, jika memang apa yang kita minta itu kita butuhkan, maka seketika akan dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi yang kita inginkan itu memang kita butuhkan, tapi bukan saat ini. Maka boleh jadi permintaan saat ini ditunda oleh Allah, jawabannya bukan tidak dijawab, tapi dikabulkan saat kita sanggup kemudian menjalani apa yang kita mintakan ini. Kadang yang ketiga, minta A, keinginan, dijawab oleh Allah B, kebutuhan. Ini yang sering juga terjadi, tapi tidak kita sadari. Ya Allah, ITB, ya Allah ITB, tiba-tiba masuknya ke IPB misalnya. Nggak apa-apa, asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu harapkan, yang kamu nggak suka, itu yang paling bagus. Sifat nggak enak itu bagian dari sifat sunnah Nabi loh. Nggak enak kalau komen di depan umum, nggak enak kalau kita menjudge, nggak enak kalau kita marah-marah, nggak enak apa gitu. Jaga perasaan orang lain. Giliran orang lain ke kita, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau kita lapang dada, ringan beban kita. Kenapa kadang-kadang punggung kita nih di sini tuh, pundak kita rasanya kayak keras gitu kan ya? Kebanyakan pikiran. Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu nggak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang. Jadilah syarhus sadar, berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita.